Halo, apa kabar rekan-rekan semuanya? Kita akan menunggu sebentar narasumber kita kali ini, Pak Asep. Selamat bergabung dalam diskusi ringan tentang pola karir PNS atau ASN pasca penyederhanaan birokrasi. Halo teman-teman, masih nunggu ya sebentar? Oh iya, boleh. Boleh dong. Halo teman-teman, kita masih nunggu ya, sebentar lagi. Pak Aba. Siap, Mas Yuda.
Izin Pak, boleh kita mulai Pak. Sudah bergabung nih Ya, teman-teman, ada sekitar 20 orang. Siap Pak. selamat siang teman-teman semua. Ya, silakan. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam ASN hebat. Nah, teman-teman, 15 menit ke depan kita akan melakukan bincang santai nih untuk sedikit mengulas tentang kebijakan yang sedang hits di manajemen ASN. Dan kemudian juga gambar besarnya tentang manajemen ASN ke depan tuh mau seperti apa. Maka telah hadir bersama kita, teman-teman, itu ada Bapak Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta Kementerian Pan-RB, Bapak Abbas Jaga. Selamat siang, Pak. Selamat siang Salam sehat, teman-teman, Pak. Mas Yuda. Semoga salam sehat. Salam sehat, ASN hebat. Baik, Ya, ASN hebat. Baik, ya. karena waktu 15 menit ke depan kita akan membuka pertanyaan bagi teman-teman, bisa langsung melalui chat. Nanti pertanyaan yang terpilih bisa langsung dijawab oleh narasumber kita, Pak Abba. Kemudian nanti akan kita rangkum juga sebagai informasi, teman-teman bisa mendownload juga buku tentang penyetaraan jabatan di web Menpan. Baik Pak Abba, nah, gini Pak, kita langsung mulai aja ya Pak. Saat ini kan Siap, sedang ya, hits Mas nih Yuda. tentang penyetaraan jabatan, kemudian dalam kerangka besarnya adalah dari penyetaraan penyederhanaan birokrasi. Boleh ceritakan Pak sedikit tentang penyetaraan jabatan itu seperti apa dalam kerangka penyederhanaan birokrasi? Ya, makasih Mas Yuda. Salam teman-teman. Alhamdulillah kita dimanapun sekarang ini dengan kondisi seperti ini kita bisa bertemu dan berdiskusi di mana saja. Dan ada tema-tema menarik saya kira yang memang kita tidak harus bertemu, tapi di forum digital kita bisa saling bersapa dan bertukar informasi. Nah, Mas Yuda ini salah satu ASN hebat kita juga. Terima kasih Mas Yuda sudah Sama-sama Pak. memfasilitasi. Ya, termasuk ini dalam konteks kita, tema kita yang lagi di lingkungan ASN yang lagi tren sekali tentang tema penyederhanaan birokrasi, di mana di dalamnya itu ada instrumen penyetaraan jabatan. Ya, tadi pertanyaan Mas Yuda itu, sebetulnya apa sih penyetaraan jabatan? Walaupun saya kira teman-teman sudah membaca Permenpan 28 2019 ya. Prinsipnya adalah penyetaraan jabatan adalah kebijakan yang disiapkan oleh Menteri Pan-RB dalam rangka mengembangkan karir teman-teman yang terdampak oleh penyederhanaan birokrasi. Nah, ini kekhawatiran ini timbul, kemudian bagaimana pertanyaannya nanti nasib kami ke depan setelah menjadi fungsional dan sebagainya. Nah, prinsip dari penyetaraan ini adalah kita ingin membangun sistem karir yang setara bagi teman-teman yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Di mana penyederhanaan birokrasi ini mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita lakukan. Karena ini adalah arahan Bapak Presiden dalam rangka membangun birokrasi yang profesional, yang lincah, yang efektif, yang efisien dalam rangka apa? Ujung-ujungnya adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga kualitas pemerintahan kita yang dilaksanakan tentunya oleh aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu, ini teman-teman nih kalau bicara penyetaraan, tadi eselon 3, dia sudah bisa ke madya, kemudian dari yang pengawas, bisa ke muda, dari yang eselon 5 juga dia bisa ke madya dengan privilege-privilege tertentu. Nah, itu Mas Yuda yang memang ini kesempatan langka bagi aparatur sipil negara, mudah-mudahan bisa menjadi stimulus bagi teman-teman semua. Dan saya kira ini teman-teman sudah banyak bergabung, terima kasih. Ini bukti bahwa kita punya ASN sebagai perekat NKRI ini luar biasa, nih, Mas Yuda. Gitu Mas Yuda. Siap, Gitu. siap. Terima kasih jawabannya Pak Asden. Jadi teman-teman semua, tadi Pak Asden sudah mengulas sedikit tentang bagaimana penyetaraan jabatan itu. Tentunya sesuai dengan arahan Presiden, memang kita sebagai ASN ini dalam ASN penyetaraan jabatan itu untuk menunjang kelincahan birokrasi, kecepatan dalam rangka untuk memang pelayanan publik yang prima. Betul. Nah, Ya. masuk lebih mendasar lagi Pak, sebenarnya filosofi karir dalam PNS itu seperti apa Pak? Benar. Nah, terima kasih Mas Yuda. Ini menarik.
Berbeda ketika kita mungkin bekerja di tempat lain. Ketika kita bekerja di birokrasi pemerintahan kita, siapapun orang yang akan masuk itu pasti harapannya dia punya karir. Mungkin siapapun juga, ya. Lebih-lebih ketika dia di birokrasi pemerintahan. Makanya dalam sistem manajemen kita, bahwa karir itu menjadi bagian penting yang harus dikelola dengan baik. Apakah dia karirnya di jabatan struktural? Mas Yuda mungkin sudah pahami, ada JPT, ada jabatan administrasi. Dan sekarang yang lagi tren adalah basis karir yang basisnya itu adalah fungsional. Nah, ini ada perubahan mindset kita nih yang luar biasa dari sistem karir kita berpikir struktural, sekarang kita berkarir di jabatan-jabatan fungsional. Nah, oleh sebab itu, desain karir kita nanti akan kita ubah. Ya, nanti kami akan sampaikan ke Pak Menteri Pan-RB konsep tentang bagaimana kita bisa membangun karir, dan karir itu akan lebih kompetitif, basisnya adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi dengan kondisi basis fungsional, justru dengan basis fungsional itu akan lebih memperkuat sistem karir teman-teman untuk selanjutnya ke depan. Karena desain karir itu ya memang harus kita buat sedemikian rupa, harus kita buat kompetitif, lebih adil, lebih transparan, dan siapapun punya kesempatan yang sama, termasuk para pejabat fungsional. Itu barangkali yang konsep karir kita. Sehingga nanti basis karir kita adalah ya memang ke fungsional, ya basisnya. Jadi kalau sudah di fungsional, orang bisa berkarir kemana saja, tapi dia punya basis yang karir yang melekat kepada dirinya itu adalah di jabatan-jabatan fungsional. Harapannya apa? Presiden Mas Yuda selalu menyampaikan bahwa kita harus berbasis pada keahlian keterampilan. Keahlian keterampilan itu adanya salah satunya yang saat ini kita kenal ada 200 lebih jabatan, itu pasti keahlian. Karena orang kalau tidak punya keahlian, nggak mungkin dia bisa duduk di dalam jabatan-jabatan itu. Nah, itu yang lebih penting. Gitu. Gitu Mas Yuda, masih baik Pak. Ada lagi? Ya, terima kasih Pak. Ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin sedikit mengulas tadi tentang jadi teman-teman yang terdampak penyetaraan ini kemudian beralih ke jabatan fungsional tidak harus kemudian bimbang atau ragu bahwa memang ya khawatir. Memang jabatan fungsional ini basisnya adalah keahlian. Nah, nyambung ke ini Pak, mungkin teman-teman juga butuh mendengar juga bagaimana sih sebenarnya mindset yang dibutuhkan sebagai pejabat fungsional seperti itu. Apa arahan Bapak seperti apa? Iya. Jadi begini, ya memang ada perubahan paradigma ya. Jadi kita pola pikir kita juga harus berubah, pola kerja kita juga harus berubah. Karena memang setelah bertahun-tahun orientasi kita kepada struktural, ya, kemudian setelah ada arahan presiden bahwa arah kita ke jabatan-jabatan fungsional dengan 2 layer tadi, maka produktivitas dan kinerja yang harus dibangun itu tetap fungsional itu harus kuat. Karena nanti para JPT Pratama itu pasti dia butuh dukungan para pejabat fungsional. Kalau kita punya banyak fungsional-fungsional yang hebat, ya, yang memang punya keahlian-keahlian di bidang jembatan, di bidang teknologi, di bidang manajemen, ya, dan berbagai macam rumpun jabatan yang ada di situ, maka saya yakin organisasi itu akan berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian, maka produktivitas dan kinerja organisasi itu akan terus tumbuh dan berkembang. Tapi kalau sebaliknya, kalau fungsional itu tidak ada basisnya, keahlian, keterampilan, khawatir kita jadi kontraproduktif. Nah, oleh sebab itu, setelah ini, maka ya perubahan pola pikir, termasuk juga peningkatan kapasitas, kompetensi pejabat fungsional itu harus tetap dilakukan. Termasuk tata kelola yang dilakukan oleh para manajernya, para jabatan pimpinan tinggi. Para jabatan pimpinan tinggi itu benar-benar dia menjadi seorang pemimpin, juga seorang manajer. Karena dia harus mengelola sumber daya orang-orang hebat yang di bawahnya yang berbasis pada tadi keahlian-keahlian atau keterampilan-keterampilan tertentu. Nah, harapannya nanti sebetulnya ke depan ini menjadi proses atau menjadi budaya yang kita bangun. Jadi orang tidak aneh lagi ketika fungsional. Jadi ini merupakan
satu budaya organisasi yang harus dibangun. Orang struktural fungsional itu biasa, berada di fungsional itu menjadi kebanggaan, karena dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi organisasinya. Nah, itu yang paling penting. Gitu, Mas Yuda. Oh, siapa? Berarti dalam pembangunan karir ASN ini memang sekarang berdasarkan kepada berbasis fungsional, gitu, Pak. Dan ini juga barangkali akan nyambung juga, Pak, mohon izin untuk masuk ke pembangunan nasional, gitu, meningkatkan pelayanan publik yang lebih prima dengan berbasis keahlian seperti yang Pak Asdep tadi jelaskan. Ini teman-teman memang belum ada yang mengajukan pertanyaan, tapi kita sudah akan memasuki 15 menit, teman-teman. Nanti di sesi selanjutnya mungkin kita akan lebih berpanjang lagi dan lebih memperdalam tentang penyetaraan jabatan atau bagaimana tentang mekanisme karir ke depan pasca penyetaraan jabatan. Setelahnya juga kita bisa mendiskusikan tentang talent management di lingkungan ASN, seperti itu. Nah, terima kasih Bapak. Mungkin ada closing statement Pak tentang rangkuman yang tadi diarahkan Bapak untuk penyetaraan jabatan ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Jadi teman-teman sekalian, ASN hebat, kita tidak usah khawatir lagi dengan pilihan karir kita. Ya, kita tidak usah khawatir lagi dengan pilihan karir kita. Karena fungsional itu sekarang menjadi pilihan karir yang memang sangat kompetitif dan punya kesempatan berkarir dan masa depan karir kita yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, saya kira ini kebijakannya dari pimpinan tertinggi. Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam manajemen ASN. Jadi kalau beliau menginginkan bahwa basis kita keahlian, ya kita sudah punya sarana, teman-teman tadi di jabatan-jabatan fungsional. Banyak sekali pilihan di sana. Dan kita sedang membangun satu instrumen, baik JPT secara nasional yang bisa dikembangkan berasal dari teman-teman fungsional, dan juga pola karir yang kita lakukan baik pada level instansi, antar instansi maupun nasional. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Tadi termasuk juga Mas Yuda menyinggung kaitan dengan talent management. Nah, kebetulan kami ini di manajemen karir dan talenta sedang membangun fondamen itu, instrumen itu, dan ini kita awali dengan sistem karir dari jabatan-jabatan fungsional. Semoga tetap jaya jabatan-jabatan fungsional dan teman-teman bisa menjadi PNS-PNS hebat, ASN-ASN hebat, ya bisa mengabdikan dan mendedikasikan dirinya sehingga Indonesia betul-betul mewujudkan Indonesia yang hebat dan bermartabat. Ya, izin Pak Aba, ini sebelum di closing nanti, ini ada teman-teman yang bertanya, baru masuk memang, ada 2 pertanyaan terpilih nih Pak. Oke, yang pertama silakan. Itu dari Randi Pranaputra. Bagaimana cara JF berkinerja tidak hanya mengadu kepada butir kegiatan, karena tidak semua pekerjaan dapat terakomodir di butir kegiatan, begitu Pak. Itu pertanyaan pertama Pak. Langsung dijawab aja Pak mungkin Pak. Iya, langsung ya, Mas Putra ya tadi ya. Jadi yang pertama, kita akan melakukan perluasan bahwa jabatan-jabatan fungsional itu juga ketika dialihkan, dia itu harus punya peran. Ya. Nah, perannya itu dia tidak harus mengacu kepada butir-butir kegiatan. Karena di dalam Permenpan 13 2019 ya kita juga memberikan ruang teman-teman melakukan tugas lain dan itu dihitung sebagai tugas tambahan. Kemudian teman-teman yang diberikan peran sebagai koordinator, sebagai kepala unit dan sebagainya yang memang bukan jabatan struktural, tetap prosentasenya dihitung. Ya, dapat 25% angka kredit. Nah, inilah Mas Putra, kita jangan sampai berpikir terkooptasi oleh angka kredit. Ya, angka kredit itu adalah instrumen untuk penilaian administratif, tapi penilaian kinerja jauh lebih penting. Ya, penilaian kinerja jauh lebih penting. Nah, oleh sebab itu, pola pembinaan di JE pun ini akan kita ubah secara mendasar. Sehingga ini secara administratif tidak akan aspek administratif itu tidak menghalangi orang berkinerja dan berkompetensi. Nah, ini barangkali yang sangat penting. Jadi ini memang saya sepakat itu memang harus kita ubah. Dan proses ini terus bergulir karena menyesuaikan dengan kondisi yang terus berkembang, ya gitu ya, terus berkembang. Jadi mindset tentang fungsional yang lama itu harus kita ubah karena fungsional sekarang ini semakin sejahtera walaupun memang belum merata.
semakin baik butir kegiatannya, pelaksanaan tugasnya, pola pembinaannya juga semakin berkembang. Kemudian instansi pembina juga sudah membuat inovasi-inovasi yang luar biasa. Terima kasih juga buat teman-teman instansi pembina jabatan fungsional yang sudah bekerja keras membangun jabatan Ya, fungsional yang dibina. Keren, instansi pembina. Ya. ya. Teman-teman, ini mumpung masih ada apa-apa, saya akan mintakan waktu. Boleh Pak ya, minta waktu 2 pertanyaan lagi Pak ya, mungkin. Oh iya, silakan Mas Yuda. Kalau Iya, untuk ASN, ini wujud kebersamaan kita sebetulnya. Silakan. ya. Oke Pak, izin membacakan pertanyaan dari Andrika Nainggolan. Izin bertanya Bapak, saya Andrika, Kementerian Perdagangan. Pak, desain karir ke depan apakah masih memungkinkan bersifat fleksibel dari basis fungsional beralih ke struktural Pak? Itu pertanyaan dari Pak Andri, dari Kemendak. Ya, satu dulu ya. Iya Pak Pak, Andri, terima kasih. Ya. Yang pertama, fleksibilitas karir fungsional itu malah jadi semakin terbuka. Justru kalau sekarang itu teman-teman dialihkan ke jabatan fungsional tadi melalui mekanisme penyetaraan lah taruh ya, dapat fasilitas-fasilitas. Ketika ada peluang di struktural dan memang dibutuhkan kompetensi di struktural, kalau hanya eselon 3 gitu, eselon 4 nggak masalah, dia bisa langsung diangkat. Ya. Tapi Mas Andri ketika dalam proses perjalanannya kemudian ikut seleksi terbuka boleh nggak? Sangat boleh sekali. Ya. Jadi artinya di jabatan administrasi juga punya peluang, di jabatan pimpinan tinggi juga kita punya peluang yang sama. Nah oleh sebab itu fleksibilitas karir itu justru tadi ada di fungsional. Ketika dia selesai di strukturalnya, dia tidak akan jatuh kepada kelas jabatan yang lebih rendah kalau dia punya basis fungsional. Jadi ketika kembali. Dan yang lebih penting adalah di PP 17 2020 juga kita memperkuat posisi fungsional ya di sana, termasuk juga ketika teman-teman fungsional yang menjadi pejabat negara ke LNS dan sebagainya, dia akan kembali kepada jabatan fungsional terakhirnya. Artinya BUP-nya itu tetap menggunakan batas usia pensiun di jabatan fungsionalnya. Contoh misalnya, kalau dia profesor, dia akan kembali ke profesornya dengan BUP 70 tahun, batas usia 70 tahun. Nah ini barangkali kita memang butuh belajar bersama dan kita juga butuh move on ya dari pola-pola pikir yang lama tadi ya. Jadi bukan cinta aja yang move on Mas Yuda ya, jabatan juga harus move on kita ya. Harus mulai bagi teman-teman yang muda itu Pak, kita move on. Berpindah ke lain hati untuk pengembangannya ya. Mas Andri, makasih. Ya, terima kasih Pak. Masih ada? Semoga menjawab nanti. Ada satu lagi Pak pertanyaan dari Ibu Rindang. Ini pertanyaan teknis tentang jabatan fungsional nih Pak. Ibu Rindang dari mana? Nah, Bu Rindang belum menyebutkan nih dari mana. Mungkin dari bidang SDM sih Pak sepertinya ya. Bu SDM Rindang, ya. pertanyaannya adalah dari Kemenpan RB akankah membuat jabatan fungsional untuk Ortala? Untuk mengakomodir unit Ortala karena di analis SDM aparatur, butir kegiatannya sangat sedikit dan cenderung mengatur tentang SDM. Ini seperti apa Pak? Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan di lain kesempatan kita akan membuka lagi sesi seperti ini. Silakan Bapak. Oke, makasih Mas Yuda. Mbak Rindan tadi ya, pertama memang kita kemarin itu ketika ada analis SDM aparatur, sebisa mungkin kita mengakomodasi pelaksanaan tugas di Ortala. Ya, sebetulnya banyak sih di sana, kita akomodir di sana, walaupun awalnya kita akan membuat analis organisasi dan tata laksana. Ya, tapi kita optimalkan supaya lebih efisien, itu kita akomodir di dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ya, analis SDM aparatur. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan, kalau sudah berkembang, ternyata tugas-tugas di organisasi dan Ortala itu tidak terakomodir secara keseluruhan, ya mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti kita akan buka juga dan kita cari instansi pembina yang lebih tepat ya untuk membina jabatan fungsional baru yang khusus dianalis organisasi dan tata laksana. Tapi misalnya nanti Mbak bisa tetap masuk ke jabatan analis SDM aparatur. Jadi kalau ada jabatan-jabatan atau tugas-tugas di dalam jabatan itu belum terakomodir di dalam analis SDM aparatur,
itu akan tetap diperhitungkan sebagai tugas tambahan. Sehingga tetap kinerja yang dihasilkan oleh teman-teman fungsional di sana, di analis SDM aparatur, tetap diperhitungkan sebagai kinerja individu yang bersangkutan. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu, Mbak Rinda. Ya, jadi silakan bergabung, masuk. Itu kalau sudah Anda masuk ke sana, pasti akan merasakan tantangan luar biasa, peluang yang luar biasa. Hebat. Ya, ya terima kasih Bapak. Mungkin Ibu Rindang, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan nanti membaca di buku panduan yang sudah kami terbitkan di web Menpan. Gitu. Dan ini masih ada harapan untuk bisa bekerja secara tinggi di dalam analis SDM aparatur meskipun dalam bidang Ortalas. Gitu. Dan ini kinerja yang tadi disinggung oleh Bapak Asdep. Gitu. Nah, baik Pak, terima kasih. Ini sudah 15 menit. Sampai ketemu lebih. Kita di tema-tema yang menarik lainnya ya, Mas Yuda ya. Ya, iya nanti kita akan ada roadshow untuk tema-tema tertentu yang memang menarik seperti tema penyetaraan ini. Kemudian nanti ada tentang manajemen talent, itu yang baru memang di ASN, belum ada sebelumnya. Dan itu kita akan mengundang narasumber yang selanjutnya, termasuk juga Pak Ahba, karena memang beliau juga expert di bidang karir dan talenta. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Abba sebagai narasumber kita siang ini. Mungkin cukup sekian. Selamat siang, selamat beraktivitas seperti biasanya. Salam ASN hebat, Pak. Salam ASN hebat. Salam sehat semua. Terima kasih. Salam sehat, semoga. Ya, semoga teman-teman selalu sehat. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan follow IG Menpan atau IG di Karir dan Talenta juga bisa. Kemudian nanti kita ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin ada di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat Pak. Terima kasih. Salam sehat. Gimana? Baik.